سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وكرمنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada hari ini kita akan ziarah ke Kota Taif. Yang pertama insyaallah kita akan mengunjungi Masjid Abdullah Ibn Abbas. Kita akan ziarah ke Abdullah Ibn Abbas yang ada di Kota Taif. Kemudian nanti kita akan melewati Masjid Abbas, melewati Masjid Al-Qub. Kemudian kita nanti mengunjungi penyalihan bunga atau keparfum. Setelah itu kita makan siang dan insyaallah nanti ke kereta gantung. Di sini ada yang ikut kereta gantung? Tidak. Ada? Mafi. Pak Bri. Ya Pak Maruf. Harapan Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyampaikan tentang sejarah kota Taif. Taif adalah kota yang subur, kemudian kota yang dingin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah Al-Mukarramah. Namun dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi, tidak terbuka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh kakeknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harapan satu-satunya yaitu kota Taif, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di masa kecilnya yaitu tinggal di kota Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harapan satu-satunya yaitu ingin berdakwah ke kota Taif, ingin keluar dari kota Mekah Al-Mukarramah setelah ditinggalkan oleh istrinya dan kakeknya. Harapan Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Mekah Al-Mukarramah, harapannya yaitu pasti diterima dari penduduk Taif, karena Rasulullah di masa kecilnya pernah tinggal di kota Taif dan ibu sandungnya yang menyusui Rasulullah asal usulnya dari kota Taif. Berangkatlah dari kota Mekah Al-Mukarramah bersama siapa? Rasulullah tidak membawa sahabatnya, hanya ditemani yaitu putra angkatnya. Siapa putra angkatnya Rasulullah? Bapak Ibu? Siapa? Sa'id bin Haritsah. Sa'id bin Haritsah yang menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Taif. Rasulullah ingin berdakwah ke kota Taif.
apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sampai ke kota Taif tidak diterima dengan tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir dari penduduk Taif karena sebelumnya dikabarkan dari kafir Quraisy bahwasanya Rasulullah ingin menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penduduk Taif mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena penduduk Taif 100% murni non-Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu yang menjadi banteng, yaitu Harith bin Harithah, yaitu putra angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah dilempari dengan kotoran unta. Kemudian Rasulullah dikepung oleh anak-anak, yaitu anak-anak Taif. Jalan-jalan ditutup, Rasulullah dipukul. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabar, meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kakinya mengeluarkan darah karena Rasulullah dilempari batu. Kemudian malaikat penjaga gunung datang menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkan gunung yang mana yang saya himpitkan ke penduduk Taif. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, jangan, saya akan menunggu anak keturunan mereka yang keluar dari tulang sulbinya mereka, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita, Bapak Ibu, ada orang yang mencaci maki, kemudian kita disiksa, dilempari batu apa segala macam, kemudian ada malaikat datang menawarkan gunung-gunung yang mana yang mau dihimpitkan, maka kita pasti mengambil gunung yang lebih besar. Rasulullah menolak tawarannya karena Rasulullah ingin menunggu, yaitu anak cucu mereka yang keluar dari tulang sulbinya mereka. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam capek, kemudian Rasulullah yaitu singgah bawah pohon anggur. Di dalam riwayatnya pohon anggur, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sanalah ada seseorang namanya Abbas yang kerja, yaitu menunggu kebun anggur tersebut. Nah, kemudian dari bosnya disuruh nganterin yaitu buah anggur kepada orang yang duduk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas tersebut mengantarkan buah anggur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil dan memetik. Sebelum dimakan, Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Abbas tersebut terkejut, kaget. Mungkin Anda bukan penduduk Taif, karena saya selama berada di kota Taif belum pernah mendengar doa yang dibaca. Kata-kata Rasulullah, memang betul, saya bukan penduduk Taif, saya penduduk Mekah ingin berdakwah ke kota Taif, namun saya ditolak dari penduduk Taif. Singkat cerita, Rasulullah bercerita dengan Abbas tersebut bahwasanya Abbas adalah putra dari sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang pertama yang ada di kota Taif yang masuk Islam yaitu Abbas. Abbas tersebut mencium keningnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas sempat mencium tangannya Rasulullah dan sempat mencium yaitu kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu di sanalah diabadikan, dibangun masjid, dinamakan masjidnya Masjid Abbas. Kemudian di sebelahnya, di depannya lagi, di sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah duduk di sana. Lalu orang penduduk tersebut ingin melemparkan batu dari atas. Batunya sangat besar yang mau dilemparkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sejarahnya ada malaikat yang menyanggahnya, batu tersebut tidak jatuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saat ini sedang ada bangunan kecil, namun sejarahnya sangat luar biasa. Di sana dinamakan Masjid Al-Qu. Kenapa dinamakan Masjid Al-Qu? Al-Qu adalah bahasa Indonesianya, yaitu siku. Di sanalah Bapak Ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sikunya diletakkan ke batu sambil duduk, dan batu tersebut lembut seperti bantal. Kalau kita duduk kemudian siku kita diletakkan ke batu, mungkin tambah keras. Karena Rasulullah yang duduk, yang meletakkan siku tersebut, maka batu tersebut lembut seperti bantal. Di sana dinamakan Masjid Al-Qu. Para Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita ke kota Taif, kita akan ziarah kepada yaitu Abdullah ibnu Abbas. Siapakah Abdullah ibnu Abbas, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Siapa Abdullah ibnu Abbas? Siapa? Putra Rasulullah? Apa saudaranya Rasulullah? Siapa? Nanti dapat hadiah. Naik kereta gantung, tapi bayar sendiri. Ayo, siapa yang tahu? Abdullah bin Abbas adalah sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas lahirnya tidak seperti sahabat-sahabat lain, tidak seperti sahabat-sahabatnya Rasulullah. Beliau yaitu lahirnya akhir dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia umurnya kurang lebih di dalam riwayatnya yaitu 14 ke 15 tahun. Abdullah bin Abbas selalu menyiapkan air wudhunya Rasulullah dan selalu menyiapkan air mandinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah tidak mengetahui bahasanya yang menyiapkan air tersebut adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian ibundanya bercerita bahwasanya yang menyiapkan yaitu air mandinya dan air wudhunya adalah Abdullah bin Abbas. Rasulullah langsung mendoakan, ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang alim, anak yang ahli tafsir dan ahli hadis. Maka dari itu di dalam riwayatnya Bapak Ibu, Abdullah bin Abbas tersebut hafal kurang lebih dari 1613 kurang lebih, yaitu karena banyak meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orangnya muda, umurnya 14 ke 15 tahun, beliau alimnya sangat luar biasa, ahli hadis dan ahli tafsir. Karena dia berkat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan kita datang ke sana, nanti kita akan mendoakan Abdullah bin Abbas, mudah-mudahan ilmunya mengalir kepada kita dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Para Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas banyak yang membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Abdullah bin Abbas dikuburkan di kota Taif, tidak dikuburkan di Ma'la atau di Bati? Karena beliau sebelum meninggal yaitu berpesan kalau beliau meninggal disuruh kuburkan di kota Taif. Dia berubah orangnya, dia alim tapi dia tidak mau dikuburkan di kota Mekah Al-Mukarramah dan tidak mau dikuburkan di kota Madinah. Beliau mintanya di kota Taif. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, di kota Taif setelah menunggu Rasulullah, menunggu kesabarannya, alhamdulillah saat ini, awalnya kota Taif itu sempit, saat ini kota Taif sangat luas dan alhamdulillah Islamnya sangat kuat, sangat luar biasa. Islamnya 100% di kota Taif saat ini. Para Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena banyak yang tidur, maka saya sendiri bicara di depan seperti orang biasa, maka saya istirahat dulu. Insya Allah nanti kami sambung nanti ketika kita memasuki
kota Taif insya Allah akan ditempuh sekitar 1,5 jam ke 2 jam Bapak Ibu ya. Kurang lebih jaraknya ada yang mengatakan 100 km, ada yang mengatakan 140 km. Maka dari itu mari kita isi dengan istirahat. Insya Allah nanti kami sambung ketika memasuki kota Taif. Di kota Taif itu 80% petani ya, karena buah-buahan yang dikirim ke kota Mekah dan kota Madinah itu kebanyakan dari kota Taif, yang seperti yang kita makan di hotel jeruk, kemudian buah apel itu banyak dikirim dari kota Taif, dan sebagian ada yang dikirim dari Thailand. Mari kita isi dengan istirahat dulu, insyaallah nanti kami sambung. Batu-batu di sini, tidak ada rumah kayak di Surabaya atau di Indonesia. Sudah, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita dikasih panitia konsumsi deh guys, ini